Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sebangsa, setanah air yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia rasanya berjumpa dengan saya Hajudin Alwi bersama kru For Good Secang Kabupaten Magelang, Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan saya angkat adalah menjaga amanah. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang berada di ruang kerja dan melakukan pekerjaan atau tugas negara. Tiba-tiba salah satu putranya masuk ke kamarnya dan minta membicarakan sesuatu. Maka Khalifah langsung mematikan lampu. Tentu saja putranya terkejut. Mengapa? Khalifah menjawab bahwa lampu yang Bapak gunakan tadi itu milik negara. Kemudian lampu diganti dengan milik pribadi Khalifah. Selanjutnya pembicaraan diteruskan. Nah, sekarang bicaralah. Lampu ini milik kita, bukan milik negara atau milik pemerintah. Sekelumit kisah itu sungguh mengesankan, hebat, luar biasa, dan langka, saudara. Di sisi lain, teramat sulit untuk ditemukan di masa sekarang ini. Ibarat kata, bagai mencari jarum di antara tumpukan jerami. Memegang amanah seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memang berat. Meskipun setiap siapapun pejabat yang di negeri ini disumpah, tetapi ternyata juga belum seperti yang diharapkan. Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali wa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung, tetapi mereka enggan memikul dan takut. Sedangkan manusia mau menerima. Sesungguhnya manusia itu aniaya dan jahil. Saudara, amanah mengandung makna dapat dipercaya, teguh memegang janji, yang istilah tersebut sering dikaitkan dalam konteks keunggulan berprofesi, pemimpin amanah, guru amanah, pedagang amanah, atau orang tua amanah. Siapapun yang memegang amanah itu
dalam konteks maknanya adalah sering disamakan dengan bertanggung jawab. Lawan dari amanah adalah khianat. Maka saudara, amanah itu untuk siapa sajakah dialamatkan? Yang pertama, amanah terhadap Tuhan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah difirman Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Amanah yang terpenting atas penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah. Maka sebagai manusia ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, hendaknya menjalankan ibadah yang dalam prakteknya ibadah banyak sekali jenisnya. Ada yang mahdoh, yang khusus seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, haji. Tapi ada yang muamalah, berisikan kebaikan-kebaikan. Maka amanah terhadap Allah, terhadap Tuhan ini memang kenyataannya berat. Mentaati segala perintah, menjauhi segala larangan, itulah hakikat amanah manusia terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Namun yang terjadi karena itu amanat menjadi berat. Katakan anak muda antara membaca Quran dengan membaca cerpen, ya biasanya tertarik membaca cerpen, bisa berlama-lama karena membaca Quran memang berat. Sering mudah berpaling, senang bermalas-malasan, dan mencari kemudahan dengan menggali alasan. Ini yang sering menjadi pelanggaran terhadap amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usia yang dikaruniakan Allah untuk tidak disia-siakan. Umur adalah amanah, dan amanah itu hendaknya kita tunaikan. Tidak menunda adalah kebijakan yang paling ditunggu. 2, amanah terhadap sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, kita hidup tidak hanya sendiri. Kita hidup bersama orang lain. Orang tua dititipi amanah putranya, dididik, dibesarkan agar menjadi orang-orang yang baik. Amanah. Tidak sekedar orang tua menghidupkan, memberikan kehidupan tanpa ada tanggung jawab kebaikan. Pegawai, karyawan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Saudagar, pedagang jujur dalam menjalankan profesi jual beli. Profesi dokter yang amanah adalah yang bertanggung jawab dalam menyembuhkan, berikhtiar mengangkat penyakit para pasiennya. Demikian pula para pemimpin memiliki amanah terhadap rakyatnya. Yang kadang-kadang kita harus mengelus dada ketika para wakil rakyat tidak mendudukkan, menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat, tapi rakyat dalam konteks keluarganya sendiri, para pejabat. Nah, kita bisa berkaca pada Umar bin Khattab tatkala mendengar ada salah satu keluarga dari rakyatnya yang tidak mampu memasak karena tidak punya bahan makanan. Begitu mendengar, Umar langsung membawakan sendiri bahan makanan dari Baitul Mal, diangkatnya sendiri menuju ke rumah saudara rakyat yang tidak mampu masak tersebut. Tatkala pembantunya menyodorkan untuk membantu, apa yang dikatakan Umar? Ini tanggung jawab saya, ini amanah, bukan tanggung jawab saudara. Maka siapakah yang bisa menanggung dosa kalau bukan saya sendiri? Maka biarkan
amanah ini saya jalankan. Yang ketiga, saudara sekalian, amanah itu dialamatkan kepada diri sendiri. Allah menciptakan kita, diberikan kelengkapan. Kita mulai dari akal, mulai dari tangan, mulai dari kaki, mulai dari seluruhnya. Hendaknya tidak disia-siakan. Menggunakan anggota tubuh untuk kebaikan. Langkah kaki digunakan untuk kemaslahatan. Mempunyai tubuh, anggota badan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menebar kebaikan. Diamanai lisan digunakan untuk bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Perkataan yang baik itu amanah. Tetapi ketika berkata tidak baik, itu berarti khianat. Dan saudara sekalian, tangan dan kaki kita dipergunakan untuk mencari rezeki yang halal. Itu amanah. Tapi ketika kita mencari rezeki yang haram, itu khianat. Tidak sesuai dengan protap prosedur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal pikiran kita digunakan untuk mencari ilmu, digunakan untuk mengangkat, menjunjung tinggi kebenaran. Saudara, kita berikhtiar, kita sudah diberi fasilitas oleh Allah, sarana dan prasarana yang sungguh luar biasa banyaknya tersedia, maka gunakan diri kita, pikiran kita, untuk amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri sendiri. Jika hal itu sudah kita jalankan, insya Allah hidup kita akan menjadi nyaman, apakah di dunia, terutama di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan membawa manfaat dan menyegarkan pemikiran perenungan kita, sehingga makin hari makin dibaikkan dan menuju kepada kebaikan. Dan insya Allah menghasilkan hasil yang baik. Akhirul kalam, sampai jumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.